Halo guys, selamat sore. Kembali lagi dengan gua Agus Megaper tentunya, dan di sini gua akan mempraktekkan gimana caranya buat tangki pinat untuk dipasang di chopper ya tentunya. Dan di sini udah ada amalnya ya guys, dari sebuah kertas karton ya. Di sini juga sudah gua kasih lebih. Untuk potongannya gua kasih lebih kurang ya sekitar 5 cm ya dari ujung depan sini. Untuk apa fungsinya? Nanti untuk kita ngenteng di sini sampai hasil akhirnya jadi sebesar ini ya dimensinya, atau lebih kurang dari sebesar ini. Jika sudah kena genteng atau sudah kena pukul, otomatis ini akan jadi nekuk dan sedikit berkurang dari dimensinya sendiri ya guys. Makanya gue lebihin supaya di depan juga nggak ada sambungan. Sambungannya cuma satu, bagian depan ini aja. Jadi nanti gini guys. Nah, oke. Dan di sini udah gue potong bahan dasar aluminium 3 mili ya guys. Dan di sini juga udah gue tandain di mana gua harus mukul ya, sebelah mana gua harus mukul. Dan tidak perlu lama-lama, kita praktekkan sekarang saja ya guys. Oke, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe tentunya ya guys. Oke, pertama kali siapkan palu ya guys. Tentunya dari ukuran kecil sampai besar sampai yang paling besar. Ini ya guys. Ada juga jika memang ketebalannya 4 mili atau 5 mili, kalian harus pakai palu yang lebih berat lagi atau hammer yang lebih berat lagi, karena memang butuh pukulan yang memang kuat ya. Dan si palu yang besar itu membantu sekali untuk daya pukul atau daya tekan kita saat kita memukul ke logam aluminium tersebut. Oke guys, bisa dilihat palunya ini gua handmade guys. Nah, segede ini aja, nggak perlu apa mewah-mewah, cantik-cantik. Yang penting fungsinya ya. Ada juga beberapa bengkel lain mungkin ya yang sudah mempunyai power hammer lebih cepat lagi kerjanya. Cuma kalau menurut gua sendiri, power hammer untuk gua selain buat tangki itu mungkin kurang efektif bagi gua ya. Tapi kalau untuk buat slab-bore atau spatbor fender atau spatbor yang lekukannya banyak seperti chopper gitu kan, yang 3/4 lingkaran, yang harus tekukannya banyak, mungkin power hammer sangat membantu. Tapi untuk produksi fender chopper itu jarang sekali, dan memang cuman beberapa aja ya yang udah gua garap, beberapa pesanan, karena memang harganya juga mungkin kurang sesuai ya. Ketika banyak pukulannya, ngalusinnya agak sedikit ribet. Boleh diambil guys spatbor atau fendernya yang kemarin sudah mulai finishing ya. Bukan yang itu guys, yang aluminium. Nah itu guys. Ya. Nah ini fender aluminiumnya. Ini jika pakai palu mungkin sedikit melelahkan ya, atau waktunya juga lama. Tapi bagi gua yang udah terbiasa, ini mungkin cukup dengan 3 kali 24 jam, insya Allah selesai ya guys kalau fokus. Kalau nggak fokus ya disambi-sambi ya lebih kurang 2 minggu ya guys. Itu juga kalau disambi-sambi terus gitu. Jika pakai palu mungkin sedikit telah di sini bagian tekukan sini dan bagian tekukan ke sini ya guys. Yang tadinya plat rata jadi satu buah fender yang seperti ini tuh prosesnya mungkin melelahkan dan memang lama sekali ya guys. Oke,
malah cerita spatbor atau fender ya, kita bahas nanti di episode lainnya ya. Kita langsung praktekkan gimana caranya buat tangki ini supaya jadi seperti konsep tangki peanut ini. Oke. Untuk awalan kalian cukup mukul dari yang udah digarisin seperti gua bilang tadi, tanda sebelah mana kalian harus mukul di sini guys. Kita gunakan palu yang kecil terlebih dahulu ya guys. Kalau memang kurang kuat mungkin bisa diganti palunya dengan yang sedikit berat. Oke. Oke, sudah mulai terlihat tekukannya seberapa, dan memang palunya jadi kurang strong ya guys. Guys, lakukan ini dan tanda yang tadi udah gua pukul, dan memang di sini ini tandanya mungkin nggak bisa terlalu jelas ya kelihatannya, tapi bentuknya sudah mulai terlihat agak sedikit semi peanut ya, atau semi sposter. Dan mungkin dibilang sposter ya bukan, peanut juga bukan, tapi ini tangki atau wadah bensin berbahan dari aluminium ya. Oke. Dan setelah dipukul bagian sini, kita bisa lakukan pemukulan bagian sini dan sini ya guys. Oke. Kita pukul. Oke, ini udah dipukul ya guys. Sekali lagi gue ingetin, ini hanya sebuah proses dan finishingnya bisa kalian ikuti terus seperti apa finishingnya dan hasil akhirnya seperti apa. Kiri kanannya sama atau enggak, atau simetrisnya apa enggak. Kalian bisa simak video ini sampai selesai ya guys. Dan jangan lupa subscribe ya guys, oke? Karena subscribe gratis. Biar nggak ketinggalan info dari gua, cara dan mungkin ada style terbaru, garapan-garapan gue yang terbaru seperti apa. Oke guys, makanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke guys. Oke guys, pemukulan dari sisi dan sisi sudah selesai, dan gue udah pukul ya bagian sininya. Dan bentuknya bisa dilihat seperti ini, nanti agak sedikit lonjong ke atas atau oval ke atas. Dan setelah kalian pukul sisi bagian sisi juga, sisi atas dan sisi bawah, kalian tinggal pukul bagian tengahnya ya guys. Tapi jangan terlalu banyak, karena semakin banyak pukulan maka semakin cekung atau semakin oval ya guys. Tapi terserah kalian, kalau memang konsepnya kalian inginkan cembung atau lebih cekung, kalian bisa pukul bagian tengahnya sini.
Dan kebetulan ini konsepnya nggak terlalu cekung ya, tapi sedikit rada flat. Jadi gua pukulnya cuma dikit aja bagian sini. Oke, kita langsung saja pukul bagian tengahnya. Pukul dan hasilnya akan jadi seperti ini sebelum dipukul dan dihaluskan lagi. Dan gue ingetin ini adalah proses sekali lagi, dan hasil akhirnya belum ketahuan seperti apa, dan memang hanya gue yang tahu ya hasil akhirnya seperti apa. Makanya ditonton sampai habis ya guys. Oke, kita pukul lagi. Oke guys, pemukulan tengah sudah selesai, udah gue pukul dan sudah mulai terbentuk. Dan ini bentuk patokannya atau bentuk yang memang dipakai nanti buat sisi yang kiri. Gimana caranya untuk supaya sama ya kiri kanannya dan bentuknya nggak berubah yang sebelah kiri dari konsep awal? Kita pakai cara mengukurnya atau ngemalnya dengan kawat. Kalau ada lebih bagus pakai beton ya guys. Si kawat ini berguna untuk mengukur sebelah bagian yang memang tidak terjangkau oleh karton atau cuma dikira-kira ya guys. Bisa dilihat ini ya guys, bentuknya sudah kelihatan ya guys. Dan kita ukur pakai kawat dari sini sampai ujung sini seberapa untuk mengetahui kita mukul yang sebelah kiri nanti ya guys. Kita langsung saja buat ya guys. Oke guys, ini udah gua buat ya untuk tekukan kawatnya. Dan harus kalian ingat, tekukan kawatnya harus benar-benar rapat ya guys. Seperti ini rapatnya. Tidak terlalu rapat juga nggak apa-apa, tapi minimal itu mendekati rapat ya guys. Kita potong sebelah sini. Tolong tangnya atau gegep ya guys, kita potong. Kalau nggak kuat ya jangan pakai tang ya guys, pakai gerenda aja. Kita potong. Iya. Nah, oke guys. Dan kita samain lagi guys setelah kita potong. Nah guys, oke. Ini buat patokan nanti yang sebelah kiri. Kita mukul dan lekukannya harus seperti ini ya guys. Seperti ini ya guys. Oke. Dan setelah kita buat tekukan yang satu ini buat patokan, kita buat lagi tekukan yang dari sini patokannya atau ukurannya ya guys. Minimal ada 3 beton. Biar memang tangki ini dipastikan sisi kiri kanannya sama dan presisi ya guys. Oke, kita potong sebelah sini. Kita gunakan tenaga dalam. Ya guys. Nah, sudah. Ini ya guys, sudah. Satu lagi guys. Kita buat bagian belakangnya ya guys. Sebelah sini paling kecil, ukuran paling kecil.
Di sini sedikit berisik karena ada yang lagi gerenda ya guys, karena memang workshop dan lagi bekerja. Kita potong lagi. Belum sama. Sudah rapet ya guys. Oke. Dan setelah rapet kita langsung kasih tanda dengan spidol atau lainnya. Yang penting bisa buat nandain ya guys. Dimana kita ngukur nanti ya guys. Dari sini kita ukur dari sini ya guys. Kita ukur sampai sini berapa, dari sini ke ujung beton lagi berapa, dan dari beton ke sini itu berapa. Oke. Kita garis ya guys. Oke, satu. Yang kedua. Kebalik. Kedua di sini. Oke. Dan yang ketiga bagian lekukan tengah. Yang ini guys. Dan ini nggak bisa dilakukan sendiri ya guys. Gua butuh asisten buat ngebantu, Mas Ridwan Nurpadilah. Ya, tolong dipegang. Kita garis dari ujung ke ujung berapa. Ini guys, setelah diukur sama beton bentuknya seperti ini. Dari sini nanti kita ukur sampai sini berapa, dari sini sampai sini berapa, dan dari sini sampai sini berapa. Untuk lekukan yang sebelahnya ya guys. Oke. Sebelah kanan sudah selesai dan kita lakukan hal yang sama untuk sebelah kirinya ya guys, yang ini. Yang gua tadi bilang, gua udah kasih tanda di sini dan gua mukulnya pasti di sini, kisaran sini, dan nanti ke sebelah sini juga. Dan jika nanti ini lebih ya guys, untuk dimensi lebar tangkinya, kalian bisa potong sesuka hati kalian. Yang penting ukurannya jangan sampai motong itu kiri kanan nggak sama, dan ada tipsnya juga untuk motong yang benar dan bagus ya guys. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk sebelah kirinya ya guys. Oke guys, pengentengan sudah selesai dan udah gua mal ya. Udah gua siapin malnya yang tadi
yang di sebelah sini. Otomatis harus sama untuk bagian kirinya. Dan gua coba sekarang pastikan ya, gua pastikan ini harus sama. Gua cek. Nah guys, harus seperti ini, harus sama kiri kanannya. Yang gua mal sama persis sama yang sebelah kanannya. Harus natap ya, harus nempel semua, harus rapat. Dan untuk bagian ini gua ukur dulu berapa senti dari sini, dan kalian ukur jika mau buat di rumah sendiri ya guys. Ini di sini 8,8 dan dari sini ke sebelahnya 14,3. Oke. Sekarang kita ukur 8,8 yang pertama. Dan 14,3. Ini ya guys, udah gua tandain 14,3 sama 8,8. Di sini jadi jatuhnya kita samakan sama yang ini dulu terlebih dahulu untuk memastikan geser apa tidaknya. Ini rapat ya guys, rapat. Dan satunya bagian depannya ini juga rapat ya guys. Oke. Dan kita cek langsung ke sebelah kirinya. Oke, ini rapat juga. Sudah tentu ya, ini sama untuk kiri kanannya sudah pasti. Dan ini yang tadi 14, sekian tadi. Udah rapat juga. Oke. Sama. Dan setelah proses ini selesai, nanti langsung masuk ke tahap finishing atau tahap penghalusan untuk lebih halus lagi bekas kentengannya ini ya guys. Ini masih kasar banget. Dan setelah ini masih ada proses penghalusan di English wheel. Kita masuk ke English wheel nanti. Oke. Yang jelas ini gue ingetin ini baru proses. Ketika masuk English wheel juga ini ada kemungkinan berubah untuk sisi lekukannya, bagian lekukannya itu ada kemungkinan berubah. Nanti kalaupun ia berubah, betonnya harus disesuaikan lagi. Kiri dan kanannya emang harus ngikutin beton yang udah disesuaikan, yang tadi memang udah masuk ke English wheel, udah halus ya. Mungkin cukup di situ dulu. Sekarang kita lanjut ke proses penghalusan ya guys. Setelah penghalusan ada proses lagi nanti bagian lantai bawah dan bagian tutup atas dan tutup tangki dan keran. Masih banyak ya guys. Jadi mungkin agak sedikit panjang ya videonya, tapi ada part mungkin gua bikin 2 part ya. Yang pertama dari proses pengentengan dan yang kedua proses setelah dilas atau sebelum dilas sampai selesai. Oke guys, pantengin terus channel gua, jangan lupa subscribe ya guys. Oke guys, lanjut yang kemarin pembuatan atau proses pembuatan gas tank atau tangki, yang memang kemarin udah gue bilang suatu saat tekukannya akan berubah dan konsepnya akan berubah. Ternyata bener guys. Di sini si pemesan atau pihak pemesan minta dirubah jadi kotak atau semi kotak ya dari tekukannya sendiri. Yang tadinya opal seperti ini ya guys. Yang tadinya opal seperti ini. Sekarang ingin dirubah atau pengen dirubah jadi semi kotak seperti ini ya guys. Ini jadi siku. Sementara yang ini opal. Opal nggak ada kotak-kotaknya sama sekali. Tuh guys. Dan di sini gua udah siapin malnya sama seperti kemarin yang gua bilang.
beton, kalau lebih bagus beton, tapi di sini gua menggunakan kawat aja yang mungkin kuat ya, untuk malan aja, sekedar malan untuk memastikan tekukannya kiri dan kanannya itu sama, atas dan bawahnya itu sama. Gua udah buatin dan ini sudah rapet ya guys. Oke. Dan kalian kalau di rumah bingung ketika berubah konsepnya, yang tadinya oval seperti ini jadi kotak seperti yang ini. Jadi yang penting di sini garis yang gua bilang kemarin itu nggak hilang untuk nentuin gimana dan di mana kita mukul ya guys, untuk membuat tangki yang semi kotak seperti ini. Jadi nanti gua pukul di sebelah sini yang gua kasih tanda kemarin ya guys. Oke. Dan ini juga udah gua buatin malnya untuk dimensi atasnya, bagian depan dari sini ke sini gini guys. Oke, ini dan bagian belakang sebelah sini ya guys. Cukup dikasih 3 atau 2 aja sudah cukup guys, karena ini untuk sekedar patokan aja. Oke. Dan gak usah lama-lama, kita praktekin gimana caranya merubahnya, mukulnya di mana. Gua praktekin sekarang ya guys. Di garis yang gua kasih tanda kemarin di sini. Mungkin kalau kamera nggak kelihatan ya guys, tapi kalau gua masih kelihatan. Di sini masih ada garisnya karena memang kameranya mungkin sedikit buram gitu ya guys, kurang modal gitu. Tapi yang nggak apa-apa, yang penting kalian teredukasi ya guys gimana caranya. Dan ini bocorannya dari gua. Untuk prosesnya kalian lihat sampai habis videonya dan jangan di skip ya guys. Oke, jangan lupa subscribe juga, gue ingetin, karena subscribe gratis biar kalian tuh tahu gimana caranya membuatnya dari awal prosesnya. Nanti mungkin episode selanjutnya gue lebih detail untuk cari apa, untuk menjelaskannya itu lebih detail untuk pembuatan dan prosesnya. Ketika nanti mungkin subscribe gue udah banyak ya guys, atau udah bayaran gitu dari YouTube gitu ya guys ya. Oke, kita langsung aja ya guys. Aduh, kabel ngehalangan guys. Oke. Oke guys, mudah sekali, baru aja berapa pukulan gua lakukan, tapi sudah kelihatan tekukannya sebelah mana, semi kotaknya sebelah mana udah kelihatan ya guys. Sesuai garis yang gua garis kemarin, tanda yang gua garisin di sini. Sekarang sudah mulai mirip dengan yang ini ya guys, tekukannya. Dan ini satunya yang udah jadi, tinggal finishing. Oke, dan mungkin belum sampai betul-betul sama. Kita samain dulu ya guys, kita pukul lagi sampai benar-benar sama ya guys. Kita gunakan lagi betonnya untuk atau kawatnya untuk memastikan ini sama atau belumnya ya guys. Ternyata masih jauh. Bisa dilihat masih jauh banget. Masih kurang, pukulannya masih kurang ya guys. Dan harus dipukul lagi ya guys, oke.
Oke guys, proses pemukulan sudah selesai. Gua pukul tadi dan alhamdulillah sudah beres dua-duanya ya guys. Sudah sama kiri kanannya. Dan untuk memastikannya, oke, gua mau pakai kawat yang tadi ya guys. Ini ya guys, oke. Ini udah sama. Dan ini juga udah rapet ya guys. Udah rapet. Oke. Dan sebelah lagi ya guys. Untuk sebelahnya kita ukur juga biar sama ya, biar pasti. Oke, udah sama. Dan untuk dimensi atas dan bawahnya, oke, sudah. Dan sebelah lagi ya guys, sebelah lagi udah sama. Bagian belakang ya, oke, udah. Kita balik, sudah ya guys. Dan sebelah bagian depannya ya guys, sorry. Nah, sudah sama ya guys. Jadi setelah tahap ini selesai, masuk atau lanjut ke tahap finishing, masuk ke English wheel. Oke guys, langsung saja kita. Oh sorry guys, ada satu lagi karena emang untuk lebih pastinya ya. Ini mal yang kemarin yang gua potong, tekukannya sebesar ini dan kita terapkan di medianya atau di aluminiumnya. Dikira-kira jangan sampai terlalu melenceng. Ini pas ya guys, tekukannya sebelah sini karena kemarin gua bilang jika dipukul untuk bagian bahan dasar ya guys, maka ini akan berkurang tekukannya atau si bahannya akan berkurang. Di sini kita mukulnya ya guys, di bagian sini. Oke, kita lanjut ke proses finishing ya guys. Oke, sekarang tahap finishing akan dilakukan sebentar lagi ya guys. Cuman gua jelasin dulu ini alatnya namanya apa. Dan kalian mesti sudah tahu apa namanya. Dan ini adalah English wheel ya, yang gua buat handmade, gua buat sendiri karena waktu itu gua cari di internet ya. Untuk harga di eBay-nya sendiri itu lebih kurang dari $1.000 ke atas ya guys. Makanya sepertinya kok mahal banget ya guys, tapi ya udahlah, akhirnya gua mutusin gua bikin sendiri di tukang bubut ya guys, dengan settingan gua sendiri dan keperluannya gua sendiri ya guys. Beberapa puli gua punya, sampai mungkin lebih dari 20 puli gua punya untuk bagian atas, bawah, besar, kecil ukurannya ya guys. Karena sesuai dengan kebutuhan gua yang seringkali ya nemuin tekukannya itu mesti beda-beda gitu. Seperti tekukan ini nanti akhirnya gua pakai apa tekukannya, pulinya yang bawah pakai apa, yang atas pakai yang mana, itu nanti mesti beda-beda ya guys. Jadi jangan berekspektasi kalau satu puli ini bisa dipakai semuanya ya guys, semua bentuk tangki, itu salah ya guys. Dan kalaupun pulinya betul, bagus, center, nggak miring, nggak penyon sebelah ya guys, atau mungkin kiri kanannya nggak sama ya guys, itu nggak bisa nentuin ya guys si tangki ini bisa halus gitu kan. Hanya karena pakai English wheel, oh ekspektasinya halus, enggak guys. Tergantung yang make itu adaptasinya seperti apa. Mungkin lebih kurang gue juga adaptasi untuk alat ini sekitar 2 bulan ya guys. Itu baru ketemu gimana caranya, terus cara nariknya kayak gimana ya guys. Bukan asal narik haheho gitu guys, tapi memang apa, emang harus diatur guys. Sisi ini harus benar, sisi ini juga harus benar, bagian tekukannya harus benar. Kalau cuma asal narik haheho gitu guys, jadi ininya balik lagi guys ke asal, jadi nggak betul gitu loh guys. Si permukaannya itu kurang bagus ya guys. Jadi kadang menjul, di sini halus, di sini menjul lagi, kayak serikaya ya guys.
Jadi nggak jadi patokan untuk alat ini sebenarnya ya guys. Dan sebetul-betulnya kalau dari gua pribadi ya guys, tergantung kalian yang make semahir apa ya guys. Oke, banyak sekali yang bilang, oh itu the English wheel, ternyata hasilnya kok kayak gitu, ekspektasinya halus. Enggak guys, balik lagi ke si pemakai dengan cara yang apa, yang memang dia punya skill make English wheel itu semahir apa ya guys, setility apa. Kalau misalkan di sini masih ada apa dekoan atau memang masih kurang halus, seringkali orang-orang itu atau yang lainnya yang gue nemuin ya, memang itu diabaikan dan selalu di finishing sama gerinda ya guys. Karena apa? Fatalnya di finishing sama gerinda itu apa guys? Yang pertama, kita nggak tahu ya tekanan gerinda satu kali kita gerinda itu berapa. Yang akhirnya ketika kita slap 10 kali itu mungkin agak sedikit menipis dan makin tipis ya guys. Yang tadinya 3 mili seperti ini ya guys, bisa jadi mungkin 2,5 mili, 2 mili atau jadi 0,8 ya guys. Ya sekuat-kuat kalian gerinda aja gitu kan. Oke, nggak usah basa-basi, aduh terlalu panjang aing ngomongnya guys. Jadi kita langsung aja finishing ya guys. Nah, kita kendorin dulu. Nah, masuk ya guys. Nah, dan kita kencangkan. Oke. Oke guys, kita cek. Dan memang masih bergelombang ya guys. Dan ini memang si pulinya ini nggak cocok untuk di permukaan yang gua inginkan, makanya sekarang gua ganti ya guys. Gua ganti karena kalau dipaksain nanti ini akan cembung dan berubah konsepnya lagi, bukan datar, bukan flat, tapi makin cembung makin gak karuan ya guys. Jadi puli yang bawah ini harus diganti, oke? Gua ganti dulu. Oke, dan ini pulinya ya guys, mungkin cocok nanti di bagian ini karena permukaannya ini sempit, makanya gua pakai puli yang kecil, lebih kecil. Dan ini cocok untuk di permukaan yang gua inginkan. Kita coba aja langsung ya guys. Dan kalau emang nggak cocok berarti harus buat puli lagi ya guys. Atau diganti sama puli lainnya. Tolong bautnya Mas Iwan Ridwan. Oke. Ini. Kita kencangkan dulu yang bawah. Karena ini aluminium nggak usah terlalu kencang ya guys, karena memang permukaan aluminium itu lebih lembek daripada galvanis atau lebih lunak. Makanya nggak usah terlalu kencang. Dan kita lihat dulu permukaan ini tuh rata nggak sama pulinya untuk bagian bawahnya ini guys. Oke, rata. Jika sudah rata, kita bisa mulai lagi dan mencoba lagi.
Oke guys, udah gua ganti pulinya dan alhamdulillah berhasil. Tidak merubah bentuk daripada yang gua inginkan ya. Dan untuk lebih detail lagi, mungkin gua tag lagi besok videonya ya, karena sekarang udah malam. Kalau malam itu ikan udah pada bobok, jadi sekarang gue juga mau istirahat dan mau tutup workshop gue ya. Oke, lanjut lagi besok siang ya guys. Oke, see ya. Oke guys, selamat malam. Kembali lagi dengan gue Agus Megaper tentunya, dan untuk proses finishing sudah gue lakukan tadi siang ya guys. Dan ini cuman kurang dikit-dikit aja, dan hasilnya alhamdulillah sudah mungkin bisa di gua mal ya. Untuk bentuknya seperti kemarin gua bilang kemarin malam, dari sini pakai beton sampai sini atau pakai kawat yang udah gua siapin ya guys. Tolong kawatnya Mas Iwan. Nah, ini dia kawatnya ya guys. Dan kita ukur dari yang kemarin. Oke guys, bisa dilihat. Rapat ya guys. Oke. Rapat. Rapat ya guys. Oke. Dan sebelah lagi juga udah gua halusin ya guys. Untuk sebelah kirinya udah gua halusin, dan kita coba juga biar pasti ya guys ini sama apa enggaknya. Ya bisa dilihat ya guys, rapat. Oke. Rapat. Dan bentuknya sama ya guys. Pukulannya itu sama setelah dihalusin. Oke. Untuk sisi dimensi atas ke bawahnya ya guys. Gua cari dulu malnya. Nah, ini dia dapat guys yang kemarin. Kita coba aja langsung. Dia guys. Sesama ya guys. Juga rapat. Dan sebelah sininya ya guys. Kebalik. Oke guys, rapat. Oke. Bentuknya sama ya guys. Dan untuk sebelah kanannya kita tes juga. Di sini sepi ya guys karena lockdown ya. Di jalan-jalan juga sepi. Di area Yogyakarta itu jam segini udah kayak di Keramat ya guys. Sepi banget. Ini juga udah rapat ya guys. Oke, bentuknya sama. Dan setelah proses pengemalan selesai itu ya guys, ya kita tinggal nyambungin antara sisi ini sama ini dan kita ngemal untuk bagian atasnya ya guys. Oke. Gua akan lakukan sebentar lagi, oke. Simak videonya sampai habis ya guys. Oke, ikuti gua.